Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Yanto Liwa Tani Channel. Baik sahabat tani, kali ini saya akan membuat video di tanaman yang sangat minim modal tapi hasil sangat luar biasa, yaitu ubi jalar. Ini luas lahan 20 rantai. Nah, yang sana itu udah panen. Kemarin sudah keluar 200 karung ya, baru separuh. Nah, 200 karung itu kurang lebih 10 ton. Untuk harga saat ini Rp5.000. Nah, seperti judul, tanaman yang males nyemprot, putus modal. Ini ya tanaman yang paling cocok. Kenapa begitu? Karena tanaman ini tidak memerlukan pupuk, bahkan jika dipupuk pupuk kimia batang subur, dia tidak buah. Seperti yang tengah itu terlalu subur, itu tidak buah. Ini pun terlalu subur. Jadi ubi jalar ini jangan dipupuk ya sahabat tani. Kalau dipupuk justru dia gemuk batang tapi buah tidak ada. Dan untuk benih sendiri ini tidak beli ya. Benih kita minta kepada orang yang nanam tanaman ubi jalar juga, yang udah siap panen seperti ini, kita ambil benihnya untuk ditanam. Nah, untuk di daerah sini biasanya ubi jalar ini tanaman buat yang istirahat, yang capek, biasanya nanam cabai, nanam tomat dan kol, biasanya diselah dengan tanaman ubi jalar ini. Dan tidak mengeluarkan modal besar, jadi duitnya bisa untuk yang lain, kita selah dengan tanaman ubi jalar ini. Jadi ini tidak perlu perawatan khusus ya, paling dia nanti hanya menyemprot pembesar umbi di usia 4 bulan. Dia melakukan penyemprotan umbi menggunakan pupuk khusus umbi seperti ini. Dan untuk ubi jalar ini ada berbagai jenis ya sahabat tani. Yang tadi itu ubi jalar madu yang tadi, dan ini madu telur, dan masih ada lagi ubi ungu dan lain-lain. Tapi yang umum ditanam di daerah Lampung Barat ini madu yang seperti video yang sebelumnya tadi, terus ini madu telur. Untuk usia yang paling pendek, madu telur ini ya sekitar 3 bulan sudah bisa panen. Nah, ini tidak ada perawatan, hanya menyemprot pembesar umbi di usia, kalau untuk madu telur ini di usia 60 hari. Tapi kalau untuk madu biasa ya bisa dibilang seperti cilembu itu di usia 4 bulan melakukan penyemprotan umbi. Jadi ini memang benar-benar tanaman yang minim perawatan, bisa dikatakan tidak nyemprot. Ya terkadang ada hama ulat tapi jarang sekali menyerang. Kalaupun menyerang dia menggunakan racun yang paling murah, sudah bisa mati. Tapi jarang sekali ya diserang ulat. Ini tidak mupuk ya sahabat tani. Jika dipupuk terlalu subur, dia tidak akan buah, hanya menjadi daun. Nah, ini sahabat tani yang mungkin kesulitan modal bisa menanam jenis tanaman ubi jalar. Dan di sini penjualannya sangat lancar ya sahabat tani, semua tengkulak mengambil. Untuk harga dari Rp2.000 sampai Rp5.000. Jadi untuk ubi jalar ini benihnya bisa kita minta ya dari petani yang lain yang sudah siap panen.
kita siapkan lahan dulu baru kita tanam. Jadi dia tidak, untuk benih tidak beli, paling kita hanya membuat bedengan, mengerjakan lahan, itu saja menanam. Untuk perawatan yang lain ya minim dibandingkan tanaman yang lain. Jadi mungkin untuk 1/2 hektar lahan, jika nanam ubi jalar ini, mungkin kita mengeluarkan biaya untuk tenaga pembuatan lahan saja, dan untuk cari benih, itu saja sih. Ya semua tanaman juga kan untuk pembuatan lahan ya memang mengeluarkan biaya, tapi untuk ubi jalar ini tidak mengeluarkan biaya untuk pesti, pupuk dan segala macam. Mungkin untuk lahan 1/2 hektar, kalau kita nanam tomat itu membutuhkan membutuhkan modal 20-30 juta. Mungkin kalau untuk ubi jalar ini mungkin 3-5 juta itu udah sangat lebih daripada cukup, dan untuk hasil tidak kalah ya sahabat tani. Dan ini yang untuk jenis ungu ya sahabat tani, ini muntul ungu seperti ini. Kalau untuk ungu ini usianya di 3,5 bulan atau 4 bulan. Nah, untuk ubi ungu ini seperti ini ya sahabat tani. Nih, buahnya berwarna ungu. Ini buahnya berwarna ungu. Ini untuk harga yang paling mahal ubi ungu ini selisih Rp1.000 dengan madu. Dan untuk rumputnya sendiri sangat mudah ya ubi jalar sahabat tani. Kalau di daerah sini hanya menggunakan disemprot racun rumput menggunakan herbisida kontak seperti Gramason yang berbahan aktif paraquat. Nah, seperti kita lihat yang jauh di sana itu yang sudah menguning itu sudah disemprot dengan paraquat, dengan racun kontak. Jadi dia rumputnya mati ya, nanti batang ubi jalarnya gosong, tapi dia akan pulih kembali. Nah, ini bisa sahabat tani lihat nih, bekas rumput yang lama ini bekas disemprot dengan paraquat nih, mati nih. Nah, ini ada sedikit gosong nih daunnya, tapi dia tidak berpengaruh, nanti dia akan pulih dan berbuah kembali dan subur kembali maksudnya. Jadi biasanya untuk penanggulangan gulma di usia 1,5 bulan atau 2 bulan dilakukan penyemprotan dengan herbisida kontak berbahan aktif paraquat seperti Gramason. Jadi itulah sahabat tani, tanaman yang sangat mudah, minim modal, yang kita ada kerjaan utama, tidak bisa sering-sering ke kebun, tidak bisa sering-sering nyemprot. Tanam ubi jalar ini untuk hasil sangat luar biasa ya ubi jalar ini, dan semua tengkulak di sini mau, bahkan sampai berpuluh-puluh ton mereka mau. Ini sangat rekomendasi buat sahabat tani yang mungkin lagi keuangannya lagi seret, bingung mau nanam apa, ya tanamlah ubi jalar. Ini di dataran tinggi ya sahabat tani. Mungkin kalau untuk dataran rendah, untuk usia lebih pendek, usia dan perawatan mungkin beda, tapi dibandingkan dengan tanaman yang lain, tetap saja ubi jalar ini sangat minim modal. Cukup sekian dari saya sahabat tani, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.